Wagi guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Taman episode ke-93. Gimana? Kalian udah book bersama temen belum? Apa sama mantan bukbernya? Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita sebelumnya di mana Yuho mengikuti babak final kompetisi Master Pembimbing Roh Bawah Tanah di saat yang bersamaan dengan operasi penyerangan Sutianran oleh dua kekaisaran dan Akademi Shrek yang telah dimulai. Meskipun Sutianran telah memerintahkan Dolu Bintang Ye Yulin untuk mengamati Yuho, nyatanya murid Akademi Shrek yang menyamar itu sama sekali tidak menunjukkan kemampuan yang luar biasa, malah tampak lebih lambat dibanding peserta lain. Hal yang tidak diketahui Ye Yulin adalah Yuho tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya karena sedang melakukan kegiatan lain, yaitu menyusup ke gudang rahasia Kekaisaran Matahari Bulan dengan tubuh spiritualnya. Nah, di episode kali ini kita akan melihat upaya Yuho mengungkap rahasia di balik gudang penyimpanan logam langka Kekaisaran Ryu tersebut. Pertempuran mati-matian antara tiga paksi melawan Kekaisaran Ryu yang didukung oleh Master Roh Jahat dari Sekte Roh Kudus, termasuk juga salah satunya adalah Sang Phoenix Api Iblis Masyotu. Gimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Terobos aja laku. Setelah mengungkap bahwa ada ruangan tersembunyi di dalam gudang rahasia, Yuho dan kawan-kawan pun tidak membuang banyak waktu dan langsung memasuki ruangan tersebut ketika menemukan begitu banyak bahan logam berharga yang sangat sulit ditemukan di luar sana. Bahkan Yuho melihat sejumlah besar awan emas yang biasanya digunakan sebagai bahan penyusun alat pembimbing roh level 9. Jumlah yang begitu besar mungkin tidak akan cukup kalau mereka angkut semua dengan alat pembimbing penyimpanan. Karena itulah Yuho mengingatkan rekan-rekan untuk tidak terlalu serakah, dan berhubung waktu mereka terbatas, Yuho pun mengajak semua orang untuk mulai memasuki benda-benda di gudang rahasia ke dalam alat penyimpanan roh. Sesuai dengan instruksi Yuho, Wang Dong-er, Wang Qiu-er, dan Xiao Xiao segera memasukkan segala bahan logam yang mereka lihat ke dalam alat penyimpanan roh, sampai kemudian Wang Dong menemukan semacam kristal ungu yang berkilau. Namun sekuat apapun dia menggerakkannya, kristal itu masih tidak bergeming sama sekali. Oleh karena itu, setelah mengangkut semua bahan yang ada di gudang, Wang Dong-er langsung melaporkan pada akun tentang keberadaan kristal aneh itu yang ternyata juga ditemukan Wang Qiu dan Xiao Xiao di dua tempat yang berbeda. Yuho yakin bahwa ada sesuatu di balik kristal tersebut, dan karena itulah dia meminta ketiga rekannya untuk menggerakkan kristal secara bersamaan. Yuho menggunakan berbagai deteksi spiritualnya untuk memberikan instruksi agar ketiga temannya dapat menggerakkan kristal ke arah dan waktu yang sama, di mana setelah instruksi tersebut dilaksanakan, seluruh gudang langsung bergetar hebat dan suara gemericik roda yang saling bergesekan terdengar, menandakan bahwa kristal-kristal itu sebenarnya merupakan kunci untuk membuka ruang rahasia lain di dalam gudang. Pintu terbuka, namun mereka masih harus berhadapan dengan pintu berangkas yang seluruhnya terbuat dari logam langka. Ketika itulah Wang Qiu-er langsung maju sebelum menghancurkan pintu logam itu dengan tombak naganya dalam sekali ayunan. Xiao Xiao hanya bisa melongo melihat kekuatan Wang Qiu-er, di mana sebenarnya Wang Qiu-er menggunakan tombak naga yang bisa menyerap esensi untuk menghabiskan esensi logam, dan baru setelah esensi itu habis, Wang Qiu-er dapat menghancurkan pintu yang tidak lebih hanya sekedar besi biasa. Begitu masuk ke dalam ruang menyerupai berangkas raksasa itu, betapa terkejutnya Yuho ketika melihat ada begitu banyak meriam amunisi tetap yang tersimpan di sana, dan akhirnya paham bahwa tempat yang mereka datangi bukan gudang penyimpanan logam langka biasa, melainkan sebuah gudang senjata rahasia. Yuho meminta ketiga rekannya untuk menyebar dan mengamati situasi gudang, tapi tiba-tiba saja dia mendengar teriakan Wang Dong-er, dan ketika dia mendekat, calon bininya itu udah nangis bombay sambil memegang sebuah bola logam di tangannya. Yuho juga ikut kaget ketika melihat bola logam tersebut karena mengenalinya sebagai bom elemen pembimbing roh. Bom elemen pembimbing roh bukanlah sembarangan alat pembimbing roh bagi Yuho, karena benda itu adalah alat pembimbing roh pertama yang Yuho lihat digunakan oleh seorang master roh jahat, di mana penggunanya telah membuat
membuat seniornya di 7 Monster Strike terdahulu kehilangan nyawanya. Yuho langsung berubah emosional karena sekarang dia tahu bahwa alat pembimbing roh yang membunuh seniornya berasal dari Kekaisaran Ryu. Yang lebih membagongkan lagi, bom elemen ini sebenarnya adalah sesuatu yang dilarang, namun Kekaisaran Matahari Bulan malah menyimpannya dalam jumlah besar seperti ini. Setelah melihat bom elemen itulah Yuho dan kawan-kawan akhirnya yakin 100% jika Su Tianran dan Kekaisaran Matahari Bulan benar-benar berniat memulai perang. Sementara Yuho dan kawan-kawan dibuat terkejut dengan brankas rahasia gudang penyimpanan logam langka Kekaisaran Ryu. Kita balik dulu yuk ke kota Kekaisaran yang sekarang menjadi semakin gonjang-ganjing dan dipenuhi suasana mencekam karena pertempuran epik dari 3 master dunia roh yang menggoncang cakrawala masih berjalan. Pertarungan yang awalnya benar-benar didominasi oleh Long Xiaoyao itu secara perlahan mulai menunjukkan kegoyahan dan Dubushi langsung ngerosting sang dolu naga kegelapan bawah. Bahkan seorang limit dolu pun akan kesulitan kalau harus menghadapi 2 dolu level 98 seorang diri. Pak Guru Jo juga nampaknya menikmati pertarungan ini, malah mendapat keuntungan karena kultivasinya yang mandek selama puluhan tahun di level 98 samar-samar menunjukkan sedikit kemajuan dalam pertarungan melawan Long Xiaoyao ini. Melihat Long Xiaoyao yang mengalami kerugian, Su Tianran pun langsung memberikan perintah untuk menarik keluar semua master roh di Kekaisaran Ryu agar membantu Long Xiaoyao. Karena putra mahkota Kekaisaran itu berambisi untuk menghabisi 2 dolu puncak di benua tersebut hari ini juga. Bayangan keserakahan menyebar di dalam tatapan Su Tianran ketika membayangkan betapa bagusnya jika mereka benar-benar bisa menghabisi Dubushi dan Joey. Bagaimanapun mereka berdua adalah pemimpin 2 faksi besar, yaitu Sekte Tubuh dan Akademi Shrek, di mana apabila keduanya benar-benar bisa dihabisi, maka Su Tianran akan mendapatkan batu loncatan luar biasa untuk mengantongi tahta kekaisaran sepenuhnya. Sesuai instruksi Su Tianran, semua master roh yang ada di sisi Kekaisaran Ryu langsung keluar, dan hal itu membuat baik Dubushi maupun Joey juga tidak menahan diri lagi ketika memanggil bala bantuan mereka sendiri, yaitu Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Ryu, dan Akademi Shrek untuk join tawuran. Ratusan master roh menyerbu istana kekaisaran dan hal ini memang tidak salah lagi membuat baik Juzi maupun Su Tianran merasa cukup terpojok. Tanpa pikir panjang, Juzi langsung menarik pelatuk sinyal SOS untuk memanggil lebih banyak bantuan. Namun sayang belum sampai sinyal itu mengudara, seorang ahli dari Sekte Benti sudah menangkapnya lebih dulu dan mencegah Kekaisaran Ryu memanggil lebih banyak orang. Seolah situasi tidak bisa menjadi lebih buruk bagi Su Tianran, tiba-tiba saja ada ahli lain pihak musuh yang bergerak dengan cepat ke arahnya, di mana ahli itu tidak lain adalah anggota 7 Monster Strike terdahulu, yaitu Shishi. Shishi bergerak seperti peti emas yang menyerbu masuk ke dalam bangunan istana dan langsung hendak menyerang Su Tianran, tapi ternyata sebelum Shishi berhasil menyerang Su Tianran, sesosok pria parubaya muncul dari bayangan gelap dan langsung menghantam tubuh Shishi hingga terhempas dan hampir menubruk tanah kalau tidak buru-buru ditangkap oleh Joey. Langya yang melihat dolu bayangan Su Chen senyata-nyatanya muncul sebagai anjing Su Tianran langsung pasang badan dan berusaha untuk menahan dolu bayangan itu agar orang lain bisa fokus menangkap Su Tianran. Namun sebagaimana hasil yang diharapkan dari pertarungan antara Master Dunia Roh level 90-an dan Master Roh level 80-an, Langya hampir tidak bisa berkutik melawan Su Chen dan auto babak belur kalau saja dia bukan Master Roh tubuh yang memang memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata.
Nah, di tengah situasi pertempuran yang memang aslinya sudah memanas, orang-orang yang awalnya khusyuk baku hantam merasakan udara di sekitar mereka menjadi lebih memanas lagi. Sementara Joey langsung terbagung-bagung karena dia sangat mengenali sumber panas ini tidak salah lagi berasal dari ponix api iblis Mashoto. Karena Mashoto tampak sama sekali tidak merespon panggilan Joey, Long Aotian langsung mengambil tindakan dan menghadapinya dengan teknik penyatuan surga dan manusia. Meskipun teknik Long Aotian tampak sangat menakutkan di arena turnamen, nyatanya ketika melawan sang master roh ponix iblis, Long Aotian masih tidak berhasil melakukan banyak hal. Hanya dalam satu ledakan energi Long Aotian dihempaskan hingga berguling di tanah puluhan kali, sementara Mashoto masih membara dengan api hitamnya mulai membakar semua orang dan menyebabkan begitu banyak korban di sisi aliansi tiga faksi mulai berjatuhan. Juju dan Wena yang bertugas menyembuhkan semua orang juga mulai kewalahan, namun Mashoto benar-benar tidak memberi mereka kesempatan dan berniat untuk melakukan serangan lainnya. Su Tianran merasa puas karena penyerangan yang direncanakan untuknya ternyata memang bukanlah masalah besar, sampai kemudian sesosok bayangan muncul dari tengah badai debu dan asap, di mana sosok itu adalah Joey yang hendak mengaktifkan teknik roh ke-8 miliknya, yaitu teknik 9 surga dan 10 bumi. Tepat setelah Joey mengaktifkan teknik puncaknya, langit seolah robek dengan semburat merah dan emas yang bergantian ketika kekuatan yang seolah bisa meremukkan seluruh bangunan mulai menyelimuti istana kekaisaran dan membentuk semacam formasi yang entah mengapa terasa sangat mencekam. Su Chen dapat merasakan betapa teknik yang dikeluarkan oleh Joey ini benar-benar tidak bisa diremehkan, namun dia sendiri tidak bisa langsung menyelamatkan Su Tianran karena ditahan oleh Langya. Situasi menjadi semakin menakutkan di sekitar bangunan kekaisaran, di mana 9 surga dan 10 bumi bahkan berhasil membuat ponix api Mashoto merasa gelisah. Tepat ketika formasi 9 surga 10 bumi telah sempurna, Joey pun menjentikan jari untuk meledakkan istana. Tapi ternyata Su Tianran malah bangkit dari kursi rodanya ketika meraih tubuh Juzi dan membawa permaisurinya itu melompat dari istana kekaisaran. Sementara Joey habis bensin setelah menggunakan bensin tertinggi miliknya. Kok jadi bensin tertinggi? Teknik tertinggi miliknya. Anggota aliansi tiga faksi menunjukkan kegembiraan berpikir bahwa Su Tianran pasti sudah pindah alam. Namun kegembiraan itu langsung lenyap ketika sosok Su Tianran dan Juji muncul di dalam sebuah bola naga, menandakan bahwa teknik roh yang sudah dipersiapkan Joey begitu lama hingga mencapai level teknik roh 9 seorang master dunia roh dapat diatasi oleh Su Tianran. Yang lebih membagongkan lagi, tiba-tiba bola naga itu melepaskan bayangan 9 cincin yang mengartikan bahwa Su Tianran adalah master pembimbing roh level 9. Tidak selesai sampai di situ, Su Tianran juga mengaktifkan apa yang disebut sebagai hutan baja dan membuat meriam-meriam jiwa yang menjulang tinggi muncul bak pepohonan yang mengepung seluruh area istana. Semua orang hanya bisa menahan napas mereka yang tercekat ketika melihat bahwa pohon baja itu sebenarnya adalah meriam amunisi tetap level 9 dan menyadari bahwa Su Tianran sengaja menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk menghabisi mereka semua sekaligus. Mengetahui hal ini, Wena dan Juju langsung menginstruksikan semua orang untuk mundur, sementara Dubushi dan Suanji tampaknya masih belum mau menghentikan pertarungan mereka melawan Long Xiaoyao, kendati operasi penangkapan Su Tianran telah mengalami kegagalan.
Di tengah pertarungan antar master dunia roh puncak itu, tiba-tiba saja beberapa letusan kembang api memenuhi cakrawala kekaisaran matahari bulan, di mana kembang api itu sebenarnya adalah sinyal dari Yuho yang mengabarkan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan tugas. Meskipun Yuho sudah menyelesaikan tugasnya untuk membongkar dan merampok gudang senjata rahasia, tampaknya Dubushi masih tidak mau mengakhiri pertempuran begitu saja dan memutuskan untuk menggunakan teknik roh ke-8 miliknya untuk memberikan sedikit kenang-kenangan bagi Long Xiaoyao, Su Tianran beserta kroni-kroninya. Dubushi melepaskan teknik yang disebut sebagai pesta kematian dan menciptakan bola energi raksasa berwarna hijau yang melaju lurus ke arah Long Xiaoyao berada. Long Xiaoyao memerintahkan para master roh yang sebelumnya membantunya untuk pergi karena dia dapat merasakan betapa bola energi raksasa Dubushi ini menyimpan kekuatan yang menakutkan. Karena itulah tidak menunggu lama setelahnya Long Xiaoyao mengirimkan naga kegelapannya untuk membawa bola energi raksasa itu tinggi ke langit dan meledakannya. Namun bahkan setelah bola energi diledakkan, cairan beracun yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan para prajurit kekaisaran Ryu terjerumus dalam kematian. Baru setelah meninggalkan kenang-kenangan untuk musuh mereka, Dubushi dan Xuanji pun pergi dari medan laga, membuat Zhong Liu yang baru muncul langsung bertanya apakah mereka perlu melakukan pengejaran. Namun Su Tianran tampak begitu santai ketika meminta semua orang agar tetap fokus pada rencana dan menggiring musuh ke arah barat entah untuk tujuan apa. Sementara Su Tianran fokus pada rencananya yang belum diketahui, suara detikan waktu yang mencekam memenuhi gudang senjata rahasia karena Yuho dan kawan-kawan telah memasang bom skala besar yang siap meledakkan dan menghancurkan gudang senjata itu kapan saja.